Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Hai sobat sobat sehat. sehat. Perkenalkan, saya dengan Apoteker Nurul Dan saya Apoteker Dian. dalam acara Ngobrol. Ngobrol Ngobrol bareng bareng Herbal. Herbal. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan GZH Media sebagai platform yang diluncurkan oleh Greenson Herbal untuk memberikan informasi terkait herbal, manfaat, cara penggunaan, dan juga kegiatan aktivitas kita lainnya yang pasti seru di Greenson Herbal. Nah, di episode pertama ngobrol kita akan membahas topik yang sangat seru mengenai apa? Mitos dan fakta Mitos dan seputar fakta herbal. seputar herbal. Nah, gimana? kita Langsung aja mulai. langsung. Oke. Yang pertama, Apa? mitos pertama apa? Apoteker Dian. Benar nggak sih kalau semua obat herbal itu alami dan tidak memiliki bahan kimia? Nah, mitos atau fakta? Ya, mitos Nah, atau itu fakta? adalah mitos. Mitos. Nah, sebenarnya faktanya, meskipun obat herbal ini berasal dari tanaman dan bahan alami, tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya bebas dari bahan kimia. Karena dalam tumbuhan sendiri itu sebenarnya ada mikronutrien atau fitokimia, yaitu kimia alami tumbuhan yang dapat menghasilkan efek farmakologi yang nanti kita rasakan ya manfaatnya. Nah, mikronutrien atau fitokimia ini memiliki efek sinergis dan antagonis antar komponennya yang pada akhirnya akan menimbulkan efek pada tubuh manusia. Sehingga penggunaannya juga harus memperhatikan dosis yang disarankan. Dan juga ada risiko efek sampingnya, interaksinya antara herbal dengan obat, herbal dengan makanan, ataupun herbal dengan herbal. Contohnya apa tuh? Misalkan kan banyak ya masyarakat yang nggak tahu nih contoh dari tanaman herbal yang sebenarnya mengandung bahan kimia dari tanaman tersebut gitu. Sebagai contohnya itu apa aja tuh? Jadi karena jamu itu mengandung fitokimia ya, bukan bahan kimia. Jadi contoh untuk penggunaan yang aman, misalnya seperti jamu empiris, yaitu beras kencur gitu. Nah, beras kencur, kunyit asam dan sebagainya disarankan mengkonsumsi secukupnya. Jadi kalau kayak kita minum untuk minuman kesehatan ya, sebaiknya juga nggak terlalu banyak gitu, secukupnya aja. Karena jadi nggak yang setakup di campur-campurin gitu ya, enggak ya? Segelas besar, segelas seember besar gitu gitu ya. Misalkan kunyitnya 5, jahenya seberapa langsung dicampur nggak ya? Ya, Nggak. jadi itu sebenarnya punya dosis masing-masing yang sesuai gitu. Nah, berikutnya juga sebenarnya ada risiko lain nih di obat herbal. Itu bisa terkontaminasi bahan seperti logam berat, pestisida, dan juga cemaran mikroba jika tidak diproduksi dengan baik. Nah, makanya memilih produk dari produsen yang terpercaya dan bersertifikat dapat meminimalkan risiko ini. Contohnya produknya dari Greenson Herbal. Nah, mitos kedua. Mitos kedua apa? Benar nggak sih kalau obat herbal itu selalu aman dan tanpa efek samping? Nah, faktanya, meskipun obat herbal dianggap alami, tapi tidak semua obat herbal aman untuk digunakan. Karena tadi, dia memiliki kandungan fitokimia yang dapat berinteraksi. Jadi, bisa ada efek samping atau interaksi dengan obat lain. Nah, kita kasih contoh. Yang pertama, ini St. John Wort, merupakan herbal yang sering digunakan di luar negeri untuk mengatasi depresi, insomnia, iritasi kulit, hemoroid, luka bakar, sindrom pramenstruasi, dan gangguan somatik. Nah, St. John Wort dapat berinteraksi dan mengganggu efektivitas beberapa obat yang diresepkan, seperti antidepresan, kontrasepsi oral, obat antipsikotik, dan juga opioid. Nah, ini interaksinya itu terjadi penurunan efikasi obat dan timbul gejala serotonin sindrom yang ditandai dengan halusinasi, kejang, peningkatan denyut jantung, berkeringat, otot kaku, tremor, mual, muntah, dan juga diare. Jadi ini salah satu contoh herbal yang ada loh interaksinya, efek sampingnya jika digunakan dengan obat-obatan lainnya. Jadi sebenarnya tidak semua obat herbal itu tidak mempunyai efek samping apabila dikonsumsi berbarengan dengan obat yang lain ya.
Nah, berikutnya ada contoh satu lagi. Pegagan atau Heeh. Centella asiatica. Udah banyak ya yang tahu tentang pegagan ini ya. Biasanya kalau ibu-ibu orang-orang Sunda ini pegagan ini dijadiin lalapan. Ternyata pegagan ini dapat berinteraksi dengan warfarin, di mana warfarin ini merupakan antikoagulan yang berfungsi memperlambat proses pembekuan darah. Herbal seperti pegagan memiliki sifat melancarkan peredaran darah, sehingga jika dikonsumsi bersamaan dengan warfarin dapat menyebabkan pendarahan organ. Selain pegagan, beberapa herbal lain yang sebaiknya dihindari saat mengkonsumsi warfarin adalah bawang putih, jahe, ginseng, dan nanas. Nah, Selanjutnya, selain warfarin itu sebenarnya ada obat ada lain lagi ya? yaitu aspirin. Oh. Nah, yang sering dipakai sama masyarakat kan aspirin ya aspirin. untuk mencegah, mencegah. pembekuan darah ya. Mm. Kalau orang stroke kan biasa dikasih Aspirin. aspirin. Nah, jadi pegagan ataupun tadi bawang putih, jahe, ginseng, nanas gitu tidak ya, boleh itu sebaiknya dikonsumsi tidak berbarengan dengan aspirin dan warfarin lebih dan tepatnya. warfarin. Pertanyaan ketiga, mitos atau Ketiga, fakta? mitos atau fakta? Obat herbal benar nggak sih tidak memerlukan resep? Nah, ini banyak nih yang bertanya kali ya, perlu nggak sih herbal itu belinya pakai resep? Nah, sebenarnya kalau herbal itu kan termasuk obat bebas, tidak memerlukan resep. Tapi meskipun itu bisa dibeli tanpa resep, ini bukan berarti bebas risiko. Jadi beberapa herbal ini memiliki potensi untuk menyebabkan efek samping yang serius jika berinteraksi tadi, contohnya dengan obat-obatan lain. Nah, mekanisme tadi ya, seperti interaksi secara farmakokinetik, yang bisa berinteraksi secara sinergis ataupun antagonis, ataupun menurunkan efikasi obat itu sendiri. Dan ada juga risiko overdosis jika tidak disertai dengan resep atau tidak konsultasi dulu ya. Misalnya konsumsi terus gitu kan tanpa konsultasi. Tanpa konsultasi. Nah, itu bisa ada risiko overdosis. Nah, maka untuk menggunakan herbal sebaiknya konsultasi dengan dokter, apoteker ataupun herbalis yang sudah yang sudah tersertifikasi dan berpengalaman. Nah, untuk memulai penggunaan obat herbal seperti yang dianjurkan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kondisi bawaan atau penyakit sebelumnya, dan juga khususnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kita lanjut ke mitos dan fakta selanjutnya. Benar nggak sih kalau obat herbal itu dapat mengganti pengobatan konvensional? Mitos atau fakta? Itu mitos. Nah, jadi faktanya itu sebenarnya memang banyak orang percaya bahwa obat herbal ini dapat sepenuhnya menggantikan pengobatan konvensional. Tetapi sebenarnya obat herbal ini bisa menjadi pelengkap yang baik untuk terapi itu, dan tidak seharusnya menggantikan perawatan medis seluruhnya ya yang disarankan oleh dokter. Nah, dalam beberapa kasus, kombinasi antara pengobatan herbal dan medis bisa menjadi pendekatan yang efektif, tapi harus dilakukan di bawah pengawasan profesional kesehatan. Nah, jadi terkadang mungkin ada masyarakat yang capek nih pakai obat gitu kan, dia nyoba herbal, dia akan beralih ke herbal. Namun sebelum beralih langsung ke herbal, sebenarnya ada step by step yang harus dilakukan. Seperti menurunkan dosis obat sedikit demi sedikit dan menggantinya dengan herbal gitu. Jadi nggak langsung misalnya sekarang berhenti misalnya minum obat, langsung kita ganti herbal gitu. Nah, ini khawatir mekanisme tubuh itu akan kaget ya, ya kan. Jadi sehingga khawatir nanti akan ada efek-efek yang lebih berbahaya jika seperti itu. Makanya ketika mau menggunakan herbal itu bisa dengan kombinasi tadi, dan menggunakannya dengan dosis minimal sedikit-sedikit dulu. Jadi yang herbalnya digunain dosis minimal sedikit-sedikit. Nah, yang obat kimianya itu dikurangin sedikit-sedikit gitu. Jadi yang satu dikurangin sedikit-sedikit, yang satu dinaikin sedikit-sedikit. Jadi nggak bisa langsung ganti ya kalau kayak gitu ya. Ganti. Nah, dengan memahami mitos dan fakta obat herbal ini ya, ini sangat bermanfaat nih untuk masyarakat dalam menggunakan herbal yang aman dan juga efektif gitu. Kembali lanjut ya, kita ke mitos yang kelima. Mitos atau enggak sih mengkonsumsi herbal dapat merusak ginjal dan liver? Nah, ini pertanyaan yang
sangat banyak Mm-mm. karena orang takut menggunakan herbal, takut ginjal atau livernya rusak Mm-mm. ya. Ya, Nah, benar-benar. sebenarnya faktanya Mm. ini tidak semua obat maupun herbal ini yang diminum dapat menyebabkan kerusakan ginjal karena Mm. dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, justru ada beberapa kondisi yang harus minum obat rutin supaya tidak terjadi komplikasi kepada ginjal gitu. Mm-mm. Nah, seperti diabetes mellitus itu jika tidak minum obat ya, itu Mm-mm. rentan terjadi komplikasi gagal ginjal kronis Mm-mm. jika tidak dikontrol gula darahnya. Nah, hipertensi juga dapat memicu gagal ginjal jika dibiarkan hipertensinya tidak terkontrol. Jadi apa namanya disarankan meminum obat gitu. Mm-mm. Nah, tapi apa sih yang membuat ada gitu rumor ya, maksudnya mengkonsumsi herbal dapat merusak ginjal dan liver. Nah, yang pertama itu karena apa? Salah satunya adalah sering mengkonsumsi obat tanpa rekomendasi dari dokter. Sebagai contoh adalah penggunaan obat NSAIDs. NSAIDs non steroidal anti-inflammation drugs atau obat anti nyeri yang biasanya dipakai untuk orang-orang kalau misalkan nih sakit kaki gitu kan ke apotik beli tanpa resep dokter gitu kan, dan mereka penggunaannya biasanya itu selalu continue tanpa konsultasi lagi ke dokter. Biasanya itu penggunaan obatnya yang diminum sama pasien itu tidak sesuai dengan indikasinya dan biasanya menyebabkan terjadinya peradangan pada ginjal. Ditambah lagi kurang konsumsi air putih biasanya ya. Tuh. Yang kedua? Nah, yang kedua ini bisa merusak ginjal ataupun liver itu karena menggunakan antibiotik sembarangan. Nah, selain resistensi antibiotik, ini menggunakan antibiotik yang terlampau bebas dan sembarangan juga dapat menyebabkan gangguan ginjal, khususnya jika mengkonsumsi antibiotik golongan aminoglikosida, beta-laktam, dan quinolon tanpa pengemasan dokter. Nah, jadi selain apa namanya takut resisten ya kalau misalnya, betul. makanya setiap pembelian antibiotik itu harus Diwajibkan dengan resep dokter dan harus dihabiskan. Kadang kan gitu. suka pada nakal ya kalau antibiotik tuh udah sembuh nih dari habis dikasih dokter obat antibiotik gitu kan, terus baru 3 kali minum udah sembuh, udah di stop antibiotiknya gitu. Nah itu biasanya yang terjadi resistensi, belum lagi pembelian obat di apotik yang tanpa resep dokter dan tidak sesuai indikasi. Karena nggak semua penyakit karena harus ini ya, diobati dengan antibiotik. Yang ketiga itu adalah mengkonsumsi obat herbal tanpa izin edar dan ber-BKO. BKO itu adalah bahan kimia obat. Di mana BPOM baru-baru ini mengungkap 10 obat bahan herbal berbahaya yang bisa merusak ginjal hingga jantung. BPOM menyebut obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia. Bisa dilihat ya di lampiran di sini. Tuh, obat-obat apa aja yang sudah diluncurkan oleh BPOM. Yang keempat adalah yang terakhir itu mengkonsumsi obat herbal. Yang terakhir itu adalah mengkonsumsi obat herbal dalam jangka waktu yang lama. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi obat herbal dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan perubahan struktur ginjal yang berujung pada kerusakan ginjal. Namun, ini terjadi untuk penggunaan yang lama ya, jangka waktu lama. Karena kan kita lihat masyarakat ini menyukai dan memang percaya gitu, suka dengan herbal. Namun jika penggunaan yang terlalu panjang, terlalu lama, nah ini bisa menyebabkan perubahan struktur ginjal. Nah, caranya gimana nih supaya kita tetap mengkonsumsi herbal gitu ya. Kita tetap menjaga kesehatan dan mengkonsumsi herbal dengan baik. Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaan jangka waktu lama ini kita bisa mengakalinya dengan memberi jeda. Jadi misal kita mengkonsumsi apa yang sering kita minum ya, misalnya habatus sauda 3 minggu kita konsumsi, seminggu kita berhenti dulu gitu, kayak puasa. Jadi seminggu kita berhenti terus lanjut lagi gitu. Ataupun misalnya obat-obat untuk degeneratif kan sering ya, obat degeneratif itu kan minumnya terus-terusan kan. Nah, itu
tanpa resep, tanpa Mm-mm. kontrol lagi Nah, sama ini dokter. diberi jeda juga. Misalnya tadi 3 bulan mengkonsumsi, nanti berikutnya di apa namanya diberi jeda Dilanjut. dulu gitu sebulan, terus lanjut lagi gitu. Nah, sebenarnya juga untuk mengkonsumsi herbal dalam jangka waktu lama itu seperti kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam jangka waktu panjang. Kan kita kayak makan atau minum aja nggak terlalu suka yang itu-itu aja ya. Iya, Harusnya kita juga dalam mengkonsumsi herbal juga sama. Jadi ada variasinya. bervariatif aja karena kan memang Allah ciptakan tumbuhan herbal itu Bervariasi. bervariasi. Jadi eh, sebaiknya atau alangkah baiknya mengkonsumsi herbal juga tidak monoton hanya hal itu sepanjang tahun gitu ya, tapi bisa divariasi dengan herbal-herbal lainnya Yang memang yang sesuai memang dengan sesuai indikasinya. dengan indikasinya. Nah, itu Terus merupakan mitos, dan 5 mitos 5 mitos dan fakta dan faktanya dari ya, herbal yang bisa kami sampaikan untuk ya. saat ini. Nah, Gimana sih? Udah terakhir ya. Terakhir ya. Kita mau nanya juga nih sebagai ibaratnya kita sebagai masyarakat lah ya. Tips aman dalam menggunakan obat herbal itu seperti apa? Nah, kita kasih tips aman menggunakan obat herbal untuk masyarakat. Nah, yang pertama ini agar aman untuk dikonsumsi setiap hari, ini baiknya mencari jamu atau herbal yang tidak mengandung beragam zat kimia, pengawet, dan juga terbukti higienis. Nah, bahkan bila perlu bisa bikin jamu sendiri di rumah. Jadi Iya, kita tahu asal bahannya, kita tahu higienitasnya, kita olah sendiri gitu. Asal dengan takaran yang takaran yang tepat tadi. Jadi sesuai dengan dosis minumnya gitu ya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah apabila menggunakan jamu atau herbal yang dijual dalam bentuk kemasan, maka carilah jamu yang sudah teruji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga memiliki izin edar. Dengan demikian manfaatnya ini bisa dirasakan utuh gitu ya karena sudah disertifikasi oleh BPOM. Contohnya adalah salah satu produk yang ada di Green Zone Herbal. Green Zone Herbal. Nah, yang terakhir ini bila ingin menggunakan jamu atau herbal untuk pengobatan penyakit tertentu, ini sebelumnya baiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter, apoteker, atau herbalis untuk menggunakan jamu dengan jenis dan dosis yang tepat supaya dapat manfaatnya yang tepat juga. Intinya mau itu obat herbal atau obat konvensional, tetap tidak boleh di luar dari jalur-jalur yang sesuai indikasi dan sesuai dengan takaran yang sudah seharusnya gitu. Begitu ya. Nah, udah cukup. Ya, sekian cukup sekian ngobrol bareng kita tentang berbicara tentang herbal. Kita bertemu di next kesempatan dengan bahasan yang lain, dengan obrolan yang lain gitu kan, dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.